Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Simokerto rahimakumullah, kepada ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Simokerto juga nggih rahimakumullah, kepada sahibul hajat sahibul bait Ibu Haja Anis Syufaatin rahimakumullah, wabil khusus ibu-ibu jamaah pengajian ranting Aisyah Simokerto yang insya Allah saya melihat auranya ibu-ibu Aisyah Simokerto itu ahlul jannah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah semoga kita semua yang melangkahkan ke majelis taklim ini, ke majelis silaturahim ini mendapatkan rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini hari Jumat penuh mubarakah, tapi ada sesuatu yang spesial, ya Ibu. Sahibul hajat ini Ibu Haja Anis memiliki putri namanya Mbak Masita. Beliau seorang dokter, sekarang mengambil spesialis anak. Atas izin Allah, anak kehamilan yang ditunggu Bu, ini sudah hamil 8 bulan barengan sama kuliah spesialis. Abot napa mboten Bu? Abot Bu, abot niku nggih. Andaikan bisa dilepas salah satu, nggih. Tapi ini sama-sama apa Bu? Sama-sama sesuatu yang luar biasa, anugerah diberikan oleh Allah yang kedua-duanya iki angel. Kudu disyukuri, kudu disonggo. Abot songgone, tapi kudu dilakoni. Tapi kok abot? Sampai ngedrop, sampai opname, karena memang berat. Karena di Al-Quran disebutkan beratnya seorang wanita itu ketika hamil, bersusah payah. Itu Allah yang menyebutkan. Ya Bu nggih, jenengan pun nate hamil sedanten to. Abot nggih. Miring kanan angel, miring kiri angel, ngene gak enak, ngono gak enak nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, maka dengan kehadiran panjenengan semuanya, nanti kita doakan nggih ibu-ibu, mugi-mugi Mbak Masita kehamilannya lancar. Nggih, kuliahe wis gak apa-apa, rada-rada breset sithik gak apa-apa. Sing penting
fokus kandungannya ini yang lebih prioritas, nggih. Ujian memang ini, ujian dari Allah, ujian kesabaran, ujian rasa syukur, ujian dan segala macam. Perasaan ini beraduk-aduk, nggih, terutama tiang sepuhipun Bu Haja Anis inggih kalian Bapak Pak Anis, Pak Agus, nggih. Ya, itu ujian, jadi senantiasa mendoakan, mohon kepada Allah, karena Allah tempat bergantung, nggih, bergantung. Oh, diralat masih. Oh, masih toh, nggih. Sing bener pancen masih toh, Bu. Nggih, masih toh, nggih. Oke. Ibu-ibu rahimakumullah, baik pengajian kita kali ini saya tanya Bu Ketua Bu Haja Nur Saada, Bu temane napa kehamilan? Katanya Bu Anis terserah gitu. Aku bingung diisi apa iki ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, saya akan mengisi sesuatu yang sangat penting bagi ibu-ibu. Nggih, karena ini berkenaan dengan kita keseharian kehidupan kita untuk mencapai suatu tujuan. Yaitu hari ini kita akan ngaji tentang fokus. Apa Bu? Fokus. Apa itu fokus? Fokus itu Bu, kalau bahasa Inggrisnya tulisannya FOCUS. Itu spellingnya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya tulisan Inggrisnya FOCUS. Kalau bahasa Inggris kan U. Bunyinya apa Bu? Ada yang fokus, ada yang fokus karena U gitu ya. Bukan Bu. Bunyinya bukan seperti itu. Bunyinya fokus. 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 Fokus gitu ya. Fokus. Ya, bukan fokus ya Bu ya. Fokus gitu ya. Nah, fokus. Bacanya fokus ya. Iya, mirip Mbak fokus aja nih. Fokus gitu ya. Kalau bahasa Arabnya Bu, bahasa Arabnya markazun. Markas itu Bu, markas militer. Tempat, pusat. Nggih. Kalau itu bentuk kata benda, domir. Tapi kalau bentuk fi'il, rokaza yurokizu. Ya, artinya apa Bu? Pusat, memusatkan. Ya, pusat memusatkan. Jadi kalau markas itu apa Bu? Pusat. Markasnya apa? Markasnya preman. Berarti pusatnya preman berkumpul di situ. Markasnya polisi berarti tempatnya polisi. Kalau TK apa? Markasnya siapa? TK Aisyah. Markasnya murid-murid Aisyah sama gurunya, nggih, markasnya gurune Aisyah. Pusatnya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil, kalau kita ambil secara makna, nggih, fokus itu kemampuan memusatkan perhatian atau pikiran pada satu tugas, objek atau tujuan tertentu secara intens dan berkelanjutan sambil mengabaikan gangguan lain untuk meningkatkan kualitas dan pencapaian hasil. Ibu-ibu, jadi fokus itu Bu memusatkan perhatian untuk mencapai tujuan tertentu, ya, dengan
apa Bu? Mengabaikan hambatan-hambatan atau menghadapi tantangan-tantangan supaya kita berhasil pada sebuah tujuan. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, di luar negeri Bu, orang-orang luar negeri yang merasa mereka modern hidupnya seperti orang-orang Amerika, Eropa, ya orang Jerman, kemudian kalau orang Asia, orang Jepang, orang Korea, terus kemudian kalau di Eropa ada Finlandia, itu mereka apa Bu? Betul-betul fokus itu menjadi karakter, sifat ya yang mendasar supaya mereka sukses. Jadi jarang sekali para ustadz, ustazah yang menyampaikan bahwa fokus itu bagian dari ajaran Islam. Kenapa para sahabat yang dididik Rasulullah itu sukses? Karena Rasulullah mendidik mereka dengan fokus. Nanti kita buka dalilnya. Ibu-ibu rahimakumullah, contoh misal ibu-ibu rapat Aisyah, kalau ketuanya boten tegas, ketuanya tidak tegas atau ketuanya juga tidak fokus juga gitu ya. Misal membahas suatu topik rodok-rodok mabuk gosip misalnya, mabuk gosip. Wah, langsung bersemangat ibu-ibu moro, kayak kompor langsung dikei korek langsung moro. Langsung ngomong, "Ancene sing diomongno, aku yo ngrasakno. Ancene dhek ngono sing sithik. Syu, piyenane ku yo ngono." Ruame akhirnya gak sida rapat. Nah, ketua tegas fokus Bu, fokus Bu. Nggih, perhatikan nggih. Kembali ke lab. Fokus. Ibu-ibu rahimakumullah, fokus ini karakter orang-orang beriman. Jadi kalau kita masih belum fokus, nah itu bahaya. Kita akan sulit mencapai tujuan kita. Dan itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Persoalannya ibu dewe yo gak fokus. Ya apa ngajarno anak fokus? Nah ibu gak fokus. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil contoh misal. Anak saya kuliah yang SMP ya. Di sekolah ada ekskul napa mboten Bu? Ekskulnya pilihannya banyak kan? Nah, itu Bu, saya heran. Teman-temannya anak saya bisa memilih ekskul sampai 5 item. Loh, kok iso gitu? Karena saya tahu tentang pendidikan, tentang psikologi, tentang ilmu bagaimana seorang mental, seorang mukmin. Anak saya begini, Umi, Fahma milih ekskul 3. Loh, kok banyak sekali? Kenapa harus 3? 1 saja. 3 itu sedikit, Mi. Loh, kok sedikit? Karena tidak bisa fokus, Nak. 1, tapi nanti berhasil dengan kualitas. Gitu ya Bu ya. Tadi definisinya apa? Fokus, berkelanjutan, intens, sambil mengabaikan gangguan lain untuk meningkatkan kualitas dan pencapaian hasil. Kemudian anak saya bilang apa? Temanku loh Mi, ada yang 5. Astagfirullahaladzim, 5? Lagu ya apa bagi waktune? Wong sekolahnya sudah full day. Ya apa kok gak masuk akal gitu? Iya Mi, 5. Sekta. Itu dibolehkan sama gurunya. Ya boleh kan Mi, terserah anaknya. Orang tuanya bagaimana? Loh, wong tambah aku tanya gini kok. 5 itu yang 2 pilihan anaknya, yang 3 pilihan ibunya. Subhanallah, Allahu Akbar. Lho ku sing sekolah ibu. Tanah, iya Mi, temanku gitu. Rata-rata pilihannya itu yang milih orang tuanya. Loh. Ibu, perhatikan ini ya, yang masih punya anak sekolah. Ya. Semalam juga begitu. Saya ngobrol, saya ini pawaan Bu, pawaan apa? Setiap ada anak ndak sekolah, itu huone kudu nyidek aku. Mesti geret-geret. Saya itu sudah punya beberapa
pengalaman anak-anak yang di sekolah itu nggak ngerti kon Umi, nama saya ini nih, saya nggak sekolah mi, anak iki lho sopo, anake sopo gitu. Semalam juga begitu, saya mengisi anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Putrajaya sama anak TPQ-nya di Masjid Ukhuwah. Ada salah satu anak gitu ya, ada salah satu anak ngiting saya, jangan deketi saya, iki sopo saya gak tahu tumon gitu, suapan banget Bu. Kok rambutnya gondrong, arek kok koyo gak kopen gitu ya. Ternyata juga begitu gitu ya. Ternyata juga begitu. Apa namanya? Deketin saya, juga memperkenalkan bahwa dia tidak sekolah. Jadi dia mutus sekolah kelas 2 pertengahan kelas 2, sekarang usianya 12 tahun. Berarti masih SD. Sekolah siji setengah tahun. Siji setengah tahun ya. SD kelas 1 kelas 2 pertengahan gitu. Nah, kemudian ada warga masyarakat di situ, dia juga pengurus kampung, juga begitu. Akhirnya curhat. Ya napa sih? Ustazah kula niki anak kula niku sekolah niku karep kula, sekolah niku jurusan niki mawon. Anak kula njaluk jurusan niki. Siapa yang suka begitu? Ada yang begitu? Angkat tangan. Angkat tangan jujur. Ayo jujur. Ayo. Aku kepingin anakku jurusan iki. Anaknya kepingin jurusan lain. Ibu-ibu rahmatullah, itu bahaya. Ya. Karena apa? Karena akan mengurangi fokus anak itu, karena bukan karena hati nuraninya dia, bukan karena pikiran dia. Kasihan, ibu akan menciptakan problematika baru ketika memaksakan kehendak. Ya, kecuali ibu memang punya analisa, sudah observasi, mengetahui karakter anak, ya, baru boleh memberikan tawaran. Ya, tawaran loh ya, tetap tidak boleh memaksa. Karena ada sesuatu yang tersembunyi pada diri anak-anak. Ibu-ibu rahimakumullah, maka fokus ini sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup kita, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Oke? Ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana contoh misalnya Rasulullah mendidik Anas radhiyallahu an. Ya. Fokus ya. Bagaimana Rasulullah mendidik sahabat-sahabat yang lain yang sejak kecil ya Bu ya, dididik fokus. Dengan apa? Kelebihannya masing-masing. Ada yang menjadi polyglot, menjadi translator Rasulullah. Ya, ada yang menjadi apa Bu? Humas. Ada karena kemampuan lobby-lobby terhadap masyarakat sekitar. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita mensosialisasikan fokus ke anak-anak kita, maka kita terlebih dahulu fokus terhadap diri kita sendiri. Nggih. Sinten yang ketika sholat misalnya Allahu Akbar, wis rakaat kedua lali. Mas rakaat gitu ya. Pirang rakaat. Jadi Bu, nanti fokus itu berimbas kepada semua aktivitas kita. Bagian dari kualitas ibadah kita. Sholat butuh fokus. Fokuslah sholat. Ya. Kalau misalnya sudah jam mau maghrib, fokuslah untuk sholat maghrib. Sebentar lagi bulan apa Bu? Ramadan. Fokuslah untuk bulan Ramadan, bukan untuk bulannya, tapi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah kalau ibu-ibu Aisyah fokusnya apa Bu? Fokus puasanya, fokus sahurnya. Insya Allah lah, nek ibu Aisyah aku gak patek gendengi kelambi yoyo meniku, insya Allah gak lah ya, enggak, ya. Tapi kalau orang-orang yang ndak ngaji, ya ndak ngaji, apa meneh gak ngaji Aisyah, saya yakin Ramadan itu ajangnya sibuk, amalan-amalan sing
gak ana tuntunane. Nggih. Nyiapno jajanan riyo iku sampai ngentekno dhuwit. Fokus mudik iku sampai ngentekno dhuwit. Fokus padahal kan iso ya mudike misalnya gak pas riyo ngono kan ya iso kan. Silaturahimnya kan ya bisa, tapi itu sampai hilang fokusnya untuk ibadah. Ada yang fokusnya itu Bu sampai karena zahir, misalnya rumahnya kordene kudu anyar, sembarangnya kudu anyar, nggih. Jadi hal-hal yang tidak penting, yang tidak wajib, tidak sunnah itu justru dikerjakan sehingga apa timbul persoalan baru sampai ngapunten. Data membuktikan ketika Ramadan data perampokan dan penjambretan meningkat. Kenapa? Karena ini kepala keluarga bingung, tuntutan suami, tuntutan istri. Yo rek ada duit direwangi jabret begal. Itu meningkat, Bu. Nauzubillahi min zalik. Jadi ibu-ibu Aisyah harus memiliki daya fokus yang lebih bagus daripada orang yang tidak ngaji, yang tidak paham. Sehingga apa? Fokus itu bagian dari menyelesaikan persoalan kehidupan. Baik. Siapa yang sering bingung, panik? Misalnya ibu sudah punya target nih ya, mau melakukan tujuan mulia, tapi karena kena hasutan omongan orang itu jadi buyar. Baik, bisa seperti itu. Siapa? Angkat tangan. Loh lah jarine iku ngene, jarine iku ngene, iku ngene, sehingga apa? Tujuannya tidak berhasil. Siapa yang pernah seperti itu? Ada? Tidak ada ya? Insya Allah tidak ada. Baik, sekarang kita buka dalilnya. Nanti saya ada game praktek, bener enggak sih? Fokus itu harus dilakukan. Karena apa? Karena isunya wanita itu multitasking. Ya, multitasking. Isok ngene. Memang secara neuroscience, ilmu otak manusia itu, Bu, perempuan memang lebih bisa berpikir beberapa item daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu, Bu, ditakdirkan Allah otaknya fokus dan memang visual. Jadi ketika bapak-bapak bekerja, tandang gawe ojo katik ganggu. Nek jenengan katik ganggu, ngamuk. Ini neurosen, ini fitrah. Ibu harus paham. Kalau perempuan itu memang bisa diciptakan Allah, itu memang tapi saya tidak setuju dikatakan multitasking, saya tidak setuju. Lebih daripada laki-laki. Jadi memang desain mata misalnya memang bisa melihat kanan kiri. Kalau mata laki-laki itu tertuju di depan, dia benda. Wanita itu feelingnya, perasaannya lebih kuat sehingga bisa apa, Bu? Bertoleransi. Saya mengatakan bukan multitasking, saya tidak setuju. Bisa bertoleransi dengan keadaan-keadaan yang lain. Karena apa? Diciptakan oleh Allah punya anak, ngomong anak. Lah nek anake wake, ya ambek gendeng, ambek goreng gitu ya. Ambek nyusoni, kok mari ngono ambek nyaduk apa sing mengsle, cek mau kenceng gitu nggih. Nah, itu sebetulnya bukan multitasking, bukan. Tapi memang diciptakan Allah diberi kelebihan untuk bisa menangani beberapa pekerjaan karena apa, Bu? Hatinya itu gak isoan. Sehingga apa? Mentoleransi hal-hal yang lain. Tapi pada dasarnya menciptakan sama-sama fokus. Harus
menyelesaikan satu pekerjaan dengan baik, kemudian mengerjakan pekerjaan yang lain. Baik, kita buka surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah surat 94. Ini dalilnya fokus. Surat 94, surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menurunkan bebanmu darimu. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi, Bu. Tadi 2 kali ya diulangi. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Faiza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ibu-ibu rahimakumullah, ayat ini ayat peringatan Allah kepada Rasulullah. Jadi asbabun nuzulnya Rasulullah itu, Bu, dihina, direndahkan, dienyek ambek wong kafir, sing dihina miskin, sing dihina gila, wis pokoknya dijatuhkan ya, di istilahnya kalau sekarang didiskriminalisasi, dibully, di roasting gitu ya. Enggak sekedar itu, diteror ya, bahkan dibuantai, diapano, dientek-entekno gitu ya. Bahkan sekelas Rasulullah yang dijamin surga, gelarnya maksum, niku nggih sami, Bu, menungso ya sempat down, sempat nelongso gitu loh, Bu, sempat nelongso. Ya Allah, iki apa umatku ya, umatku gitu ya. Sama para nabi itu berjuang, itu dibully, wah, dibantai, dibunuh. Sama Nabi Isa alaihi salam itu juga sempat mengalami down, Bu. Karena apa? 12 sahabatnya Al-Hawariyun 12 sahabatnya Nabi Isa itu juga mengalami yang sama, sampai apa, Bu? Penuh dengan tekanan, miskin sampai wedi gak iso mangan. Ya, sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an itu Nabi Isa berdoa. Doa niku koyane sederhana, Bu. Ya Allah, cukupkan makan di surat Al-Maidah. Ya. Berilah ya Allah makan untuk pasukanku rolas iki lho. Gak iso mangan, sampai kayak gitu. Saking apa, Bu? Seperti itu. Maka setiap untuk mencapai tujuan itu ada ujian-ujian yang harus ditempa, memang harus kita dapati. Nek jenengan mulus, karena ujian, kok enak? Wong hadiah surga are. Lah nek hadiah termos iku jalan sehat. Nggih ya. Nggih, niki kados buane iki ujiane ya abot. Anake
anake kuliah spesialis hamil 8 bulan padahal wis suwi gak hamil, tandang hamil kok yo ngene. Itu takdir yang harus di apa Bu? Harus disyukuri, diterima, dihadapi tantangan-tantangan itu tadi, dihadapi, dicoba untuk diselesaikan gitu ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, Rasulullah Muhammad itu dikuatkan oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Lapang dadamu, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Ya, bebanmu sudah aku turunkan. Loh, sekelas Rasulullah itu loh, saya dihibur sama Allah dengan ayat ini. Maka ketika kamu untuk mencapai tujuan pasti ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan itu adalah syarat untuk menghadapi kemudahan. Engko nek wis angel dilewati endike gampang, alah mek ngono tok ta. Masya Allah. Tapi sudah bisa berhasil kita lewati. Ya. Itu 2 kali, Bu. Nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian pula ketika ibu-ibu mengajarkan anak-anaknya. Sinten anake putune sing gak sabaran? Nggih. Bu, sing ngajeng gak ada ta anak putu sing gak sabaran? Sing niki teng ngajeng mireng napa mboten? Sinten sing gak ada anak, anake gak sabaran? Nek tandang gawe gak tau beres. Ora-ora gurung mari wis ditinggal. Tinggal HP-an. Sinten niku? Anake sinten niku? Tugas dorong mari, tugas sekolah wis ditinggal. Nyapu gurung mari wis deprok. Ibu, anak-anak sejak kecil, nggih, sak balita ngoten niku sudah harus diajarkan fokus. Nggih, misal ibu melatih ya, misalnya anak seperti Ananda itu naruh benda di depannya. Ayo ambil, us berjuang. Mari ngono, ibu sing ngekei tantangan ditinggal lunga. Itu ngajarkan anak tidak fokus, tidak sampai tuntas. Makanya ketika anak sudah besar gak tuntas nek ngerjakno iku salah wong tuane. Gitu ya. Jadi misal ibu memberikan instruksi A. Ya, instruksi A. Nak, tolong nak, tukokno brambang nduk warung kono. Durung tuku brambang. Moro-moro wis berubah instruksi. Nak, tolong jukokno iku jilbabe mama sing nduk dhuwur. Lho maya apa sih majarene tuku brambang. Saiki kok njukuk jilbab gitu ya. Itu kalau anaknya pinter ngomong protes. Tapi kalau anaknya meneng itu ruwet di kepala saja. Nah iki gak instruksi apa sih? Kok njukuk jilbab apa tuku brambang. Nah, itu ibu harus kalau nyuruh itu bersabar. Sabar. Lho ibu dhewe gak sabar. Jadi nek misalnya wis ngongkon tuku brambang, anak itu harus selesai beli brambang sampai tuntas. Ibu ngalah jokok jilbab dhewe, ojo mentang-mentang iku anake otoriter, iki anakku sak karepku. Ojo ngono, Bu. Ibu iku kayak Firaun. Nggih. Jadi nek ngongkon tuku brambang sampai tuntas, ibu ngalah ngambil jilbab sendiri, apa itu sudah selesai baru disuruh mengambil jilbab. Kebiasaan kecil kayak aneh remeh, tapi itu membentuk karakter. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, ini pelajaran penting. Ya, jadi ibu-ibu rahimakumullah, maka setelah kesulitan ada kemudahan. Ya. Maka setelah selesai mengerjakan tugas A, maka selesaikan tugas berikutnya dengan sungguh-sungguh. Ya, ibu jadi istri, jadilah istri yang fokus bersungguh-sungguh.
Jadi ibu, jadilah ibu yang fokus bersungguh-sungguh menjadi ibu. Menjadi pengurus pimpinan Aisyah, jadilah pimpinan Aisyah yang bersungguh-sungguh. Ya, hal-hal sepele itu harus diperhatikan, Bu. Ya, contoh misalnya, insya Allah kalau Ibu Aisyah tidak ada, cuma jangan meremehkan. Contoh kasus tempo hari, saya punya binaan mu'alaf, Bu, ya, MLC LDK PDM Surabaya, Mu'alaf Learning Center, Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. Nah, ada mu'alaf yang tidak mampu, ya, suaminya masih Katolik, dia punya anak yang anak pertama ikut bapaknya di Klaten, dia punya 2 anak, ini rumahnya ngekos, ekonominya memang perlu dibantu penguatan. Nah, kemudian kami bantu, ya, sudah sering kami bantu, ya, uang, padahal ya MLC itu lembaga keuangan, PDM ya gak bantu gitu loh. Jadi dia opo gitu, ya, karena memang berdakwah itu harus all out gitu, harus total, harus fokus gitu. Nah, Ibu, si ini kami bantu, saya bantu 500.000 karena punya utang riba. Saiki ten kampung niku istilahnya mboten riba ya, koperasi ngoten. Ngomongnya koperasi padahal ya mekar dan kawan-kawan wis padha riba gitu. Cuma istilah saiki wong ngene kumpul Umi, gulengan Umi, enten kumpulan apa koperasi gitu. Saiki wis gak ngomong ngono, gak ngomong mekar ngono, koperasi saniki ngomongnya. Nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, setelah itu dia komplain, rencana saya transfer 500, saya minta tolong teman saya karena ada uang di teman saya. Umi, kok ini saya di TF kok di TF cuma dikasih separuh, padahal kan Umi bilang 500.000 gitu. Ya 250.000 gitu, ya. Akhirnya, waduh, saya itu sempat gimana itu, saya sempat sudah pusing koncoku tak transfer 500, kok saya tak batin, ya sabar, jangan sampai emosi, itu setan, ya, jangan marah, saya tenang aja gitu. Kemudian saya lain hari sekitar seminggu saya sudah tenang, saya tanya cerita bahwa uangnya dibantu, sudah diberikan, ditransfer 500.000 ke si Fulana. Loh, dalam hati saya, loh, jari nih si mu'alaf iku Fulana mek 250.000. Iki koncoku kok ngomong 500.000 gitu, ya. Saya bilang, minta tolong bukti TF-nya. Ternyata ditransfer 2 kali di rekening yang berbeda. Oh, alhamdulillah, koncoku jujur. Wong orang beriman Muhammadiyah gitu. Jujur. Terus akhirnya saya tanya lah si itu, Bu, gimana? Kemarin ditransfer berapa? Oh iya Umi, maaf, sudah 500. Ditransfer berapa kali? 2 kali. Kok enggak lapor ke saya? Langsung tak tuatar, Bu. Langsung tak tatar. Nah, hal-hal semacam, iya Umi, saya repot jualan. Enggak boleh seperti itu. Ya Bu, ya. Ibu mendidik anak-anak hal sepele seperti itu, mendidik keluarga, mendidik diri kita sekecil itu harus tanggung jawab, harus fokus. Enggak boleh main-main. Itu bisa timbul apa, Bu? Fitnah untuk orang lain. Jadi kok sudah ditransfer 2 kali, sudah, Ustazah, saya sudah ditransfer, terima kasih. Ya, adab-adab seperti itu harus diajarkan dan ditegakkan pada diri kita dan keluarga kita. Ibu-ibu rahimakumullah, baik, sekarang biar tidak tegang, ya, saya ajak bermain. Permainan ini adalah penelitian seorang ilmuwan fisika dari Universitas Swiss. Lah, beliau ternyata manusia itu tidak multitasking. Nah, makanya saya sepakat dengan ilmuwan tersebut, tidak multitasking.
Laki-laki atau perempuan tidak bisa. Ya. Kalau ibu percaya dengan teori multitasking, maka mengingkari ayat ini. Ya, Allah sudah berfirman, selesaikan pekerjaan A dengan baik, lanjutkan pekerjaan selanjutnya. Itu fitrahnya manusia. Baik, sekarang kita game. Mestinya semua ibu-ibu praktek ya, biar tidak ada yang ngomong ya. Baik, ini saya bagikan. Siapa yang mau jadi relawan tes? Dibagikan sama. Iya, yang seadanya kertas itu. Baik, monggo Bu. Baik ya. Baik, ini ini membuktikan seorang ilmuwan dari Universitas Swiss, ya, seorang dokter. Monggo. Baik. Baik, sudah dapat kertasnya. Kertasnya dilipat menjadi 3. 3 meninggi ya, 3 meninggi. Ya. Monggo. Gini. Jadi 3 bagian ya, 3 bagian, nanti bisa disampaikan ke keluarganya, anaknya, muridnya. Sudah ya, jadi 3 begini. Ya. Kemudian disobek, tapi jangan sampai putus, ya. 3 bagian. Diulang, ya. Oke. Nah, 3. Kemudian ya, ini disobek menjadi 3 kaki, tapi tidak boleh sampai putus. Ya, begini ya. Ya, jadi begini Bu. Jadi kayak M begini ya. Tapi tidak boleh sampai putus. Ya. Sudah, kalau sudah menyobek sampai menjadi 3 belum, nggak boleh disobek. Nunggu instruksi saya. Kalau saya nanti sudah bilang 1, 2, 3 sobek, ya baru disobek, tapi dengan syarat. Sudah, Ge? Sudah. Baik, nanti itu Bu, kita begini instruksinya bersamaan, tangan kanan dan tangan kiri menyobek bersama-sama supaya ini bisa putus menjadi 3 bagian. Nyobek bareng. Kalau kanan disik, kiri disik, bareng. Fokus bareng, tangan kanan dan kiri menyobek bareng, ya. Sudah? Sudah semua, jangan sampai ini ya. Baik, sudah siap? Sudah siap, nanti hitungan ketiga nanti disobek ya. Sobeknya tangan kanan harus barengan supaya apa? Supaya bareng jadi 3 gitu ya. Ya. Hitungan ketiga langsung disobek ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Tes. Ya, good. Ada yang bisa sampai 3? Tidak ada yang bisa. Tidak bisa. Coba siapa yang kertasnya kaki kanan yang putus? Siapa yang kaki kiri yang putus? Kanan. Ya, berarti kalau ibu kanan yang putus, berarti katanya ilmuwan tersebut ibu dominan otak kiri. Kalau kertasnya yang kiri yang putus berarti dominan otak kanan, kebalikannya. Tapi kedua-duanya bekerja barengan tidak bisa. Tidak bisa. Itu membuktikan bahwa faiza faragta
fansab. Selesaikan pekerjaan satu, maka lanjutkan pekerjaan selanjutnya. Ini buktinya. Ibu udah bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya ibu nyambi-nyambi, tambah buyar. Tambah buyar. Nggak bisa. Nggak bisa, harus fokus. Ngelesi baca Quran. Terus disambi ambek dodolan promosi ngono ya apa Bu. Terus ero wali santri niku ustazane opo ngajari ngaji ambek dodolan. Yo tersinggung Bu, terus areke ya tambah buyar, tambah dulinan. Nggih, harus fokus. Ya, fokus. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, sampai Bu saking fokusnya, maksudnya saking fokusnya saya berupaya untuk fokus itu Bu. Kalau misalnya mengisi pengajian misalnya, habis asar sampai menjelang maghrib misalnya jam 5 sudah selesai, saya tidak berani pulang Bu. Fokus sholat maghrib di masjid tempat saya ngisi pengajian. Karena kalau sudah naik kendaraan, pertama rawan, sunnahnya itu harus masuk dalam rumah, baca zikir, ya rawan situasi seperti itu. Saya stay di masjid untuk menunggu sholat maghrib. Kalau sekarang misalnya, sekarang saya lagi uzur, tidak haid. Misalnya saya di masjid, selesainya hampir asar, maka saya fokus stay untuk sholat asar di masjid, ya. Jadi harus fokus Bu, semua pekerjaan harus diselesaikan. Bahkan ketika saya haid Bu, ngapunten, ketika saya haid hari pertama, ada orang mau datang ke rumah Bu, mau konsultasi, saya tolak. Saya tolak karena khawatir tidak fokus. Sampai seperti itu, ya. Ngapunten Ibu, kalau saya selesai haid saja ya, sekarang saya lagi haid, saya tidak bisa fokus gitu, nggih. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ini apa? Untuk mencapai kualitas. Nggih. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Monggo. Saya awali pertanyaannya ya, apa ya? Begini saja. Ketika saya pernah menanyai cucu, Iya. tadi gimana PR-nya sudah dikoreksi sama ustazanya? Saya bilang, enggak sih, aku sudah ngerjakan tadi malam semua itu PR-nya, tapi nggak dikoreksi. Jadi nggak tahu aku benar apa salah gitu. Itu gimana ya Ustazah? Apakah kami sebagai wali murid menyampaikan gurunya supaya dikoreksi, supaya anak itu tujuannya itu biar semangat atau bagaimana gitu ya? Itu PR maksudnya PR sekolah terus dikerjakan di rumah sendiri gitu ya. Terus kemudian sudah dikerjakan selesai, besoknya kan baru dikumpulkan. Biasanya kan dinilai dapat berapa, saya tahu benar apa salah gitu. Karena dia mengerjakan sendiri, nggak mau dibantu. Iya. Terima kasih. Itu berarti ustazahnya belum fokus atau gimana? Belum tuntas ya. Baik. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi namanya wali murid sama guru itu harus bekerja sama dengan baik. Namanya guru tidak ada yang sempurna, namanya orang tua juga tidak ada yang sempurna. Harus dikomunikasikan dengan baik. Bisa jadi gurune yo lali ku mau gak dikoreksi, yo saking akeh tugase. Ibu ngerti kan? Sekarang itu guru zaman sekarang tugasnya tak abrek-abrek, nggih Bu, nggih sing guru niku lho. Tugasnya tak abrek-abrek sakniki. Jadi dikomunikasikan, jangan sampai terjadi salah paham. Ndak apa-apa. Wali murid punya hak ya dan punya kewajiban yang sama terhadap setiap anak di sekolah gitu ya. Jadi haknya ibu apa, monggo dijalankan, kewajibannya apa juga monggo dijalankan, disampaikan. Jadi kalau misalnya anak seperti itu yo kok gini gitu, tak seakan iki cucuku misalnya, seakan anakku, enggak apa-apa dikomunikasikan. Ya dikomunikasikan aja dengan gurunya. Baik, ada pertanyaan lain? Lain itu monggo. Monggo.
Ini berkenaan dengan anak saya. Kurang Anak saya kurang fokus. Dia itu kayak lebih ke ini pendengaran. Jadi dia itu meskipun dia hanya dengan mendengar aja cepet. Laki apa perempuan? Oh iya, kalau laki begitu. Iya, itu makanya kan gurunya juga banyak mengeluh. Nah, misalkan kayak pelajarannya perlu fokus, kayak matematika kan perlu lihat ya, perlu lihat perlu ini. Nah, dia itu nggak bisa. Jadi kalau matematika itu pasti dia nggak bisa. Kalau diterangkan itu asik dengan dunia sendiri. Jadi dia tuh main apa, gambar. Pokoknya kalau dia nggak baca. Pokoknya saya naik DB kalau nulis dia nggak mau nulis, nggak mau gitu. Umur berapa? Mau 9-8. Oh iya. Tapi kalau urusan kayak materi-materi yang tanpa memerlukan banyak fokus itu cepet bagus makanya. Apa itu? Contoh. Misal kayak pelajaran agama, fikih, hadis, Oh, apa iya. gitu. Pokoknya yang umum-umum ya, maksudnya nggak ngejer, nggak apa gitu tuh dia cepet meskipun nggak melihat aja. Iya. Makanya kadang-kadang gurunya tuh gini, iya gimana sudah saya dudukkan di depan rumah depan sendiri, tapi kalau diterangkan itu nggak keren kan gurunya ada main sendiri kayak apa gitu loh. Iya. Gini, nanti kalau kebiasaan jelek nanti kamu tak pindah ke kelas 1 loh ya kayak gitu. Makanya itu bagaimana usaha saya sampai mikir gini, apa dia itu dileskan itu aja ya, sampai les matematika komunitas itu kan kayak latih apa ya, kayak fokus itu ya, maksudnya ngerjakan tiap hari kayak gitu. Jadi kalau Tapi kalau pelajaran agama fokus. karena meskipun dia itu nggak Ya. lihat sama itu ininya, Iya. kita yang baca dia cuma diam aja gitu kan, hadis ini gitu. Tapi Kenapa khusus dia? pelajaran agama atau yang lain juga Bisa, misalnya. kayak PKN juga bisa, karena kan maksudnya kayak hafalan kan. Oh ya. Tapi kalau sudah mulai kayak matematika atau hal-hal yang perlu kelihatan atau apa gitu, ya dan nilainya sudah buyar kan. Iya. Itu gimana? Iya. Harus bagaimana? Kadang-kadang tuh nggak sabar juga. Jadi ibu itu sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda. Jadi pada diri seseorang itu ada namanya talent itu bakat ya. Kemudian ada passion. Passion itu apa? Gairah hidup ya. Kemudian ada hobi. Hobi itu kesenangan. Nah, talent, passion dan hobi ini harus kita dukung jadi satu kesatuan sehingga anak itu sukses. Jadi hobi, passion, talent ini kalau orang tuanya paham dan menjadikan satu kekuatan, maka anak ini akan menjadi sukses. Jadi itu berbeda ya. Jadi anak itu misalnya ya putra panjenengan tidak fokus terhadap itu karena itu memang bukan passionnya, bukan hobinya, bukan talentnya. Nah sebagai orang tua ya enggak apa-apa, biarkan aja. Nanti kalau dia butuh saatnya dia akan belajar sendiri, dia akan minta belajar sendiri matematika karena dia merasa butuh. Kita hanya memberi motivasi aja ya, memberikan kebijaksanaan. Tapi jangan sampai gembosi juga atau sampai meremehkan gurunya atau meremehkan satu mata pelajaran tertentu, tidak gitu ya. Nah, itu tugasnya orang tua, guru, bila perlu ada seorang ahli ya, ahli psikolog misalnya menganalisa anak ini hobi, talent dan passionnya apa, itu dikembangkan, sukses dia Bu. Persoalannya orang tua banyak yang tidak paham tentang ini, lebih memaksakan kehendak anakku kudu ngene gitu. Itu yang enggak boleh. Nah, itu digali. Contoh misalnya anak saya sudah ketemu sejak kecil. Memang orientasi saya mendidik anak-anak hobi, talent, passionnya sejak kecil harus sudah dinampakkan dan diarahkan sehingga kita tidak kesulitan gitu loh, tidak keberatan, tidak berat menghadapi. Contoh misalnya Fahma misalnya sejak kecil hobinya, talentnya, passionnya apa? Menggambar, melukis. Ya sudah saya arahkan itu. Dia juga fighter,
tapak suci, ikut lomba kemana-mana, tapi lebih ini prioritasnya lebih, istilahnya grade-nya lebih tinggi ini matematika Bu, angel gak iso. Ya sama, saya sempat emosi, tapi sudahlah, saya hanya memotivasi, nak, di India itu ada filmnya bagus, nak. Sejak kecil dia ndak ngerti bodoh matematika. Film itu diangkat dari kisah nyata. Sampai cek angele matematika, sampai dia ketika dewasa itu masuk kelas matematika gak isin. Karena dia merasa bodoh, cek bodoh nih. Akhirnya karena dia menghadapi tantangan itu, sekarang dia menjadi ahli matematika di dunia, dan ketika belajarnya itu sudah dewasa. Wis ibu-ibu itu loh belajar matematika, jadi saking merasa bodohnya dia harus belajar matematika sampai menjadi profesor matematika, ahli matematika di India. Sinaune wis tuwek gitu loh, karena dia merasa bodoh. Nah, itu memotivasi anak-anak dengan berbagai macam motivasi, tapi tidak memaksa. Akhirnya apa, Bu? Fahma ketika SMP baru dia merasa, oh, koncoku kon sing pinter matematika, aku gak bodoh. Padahal sudah saya leskan, dulu kan homeschooling, saya ngundang guru khusus matematika. Tetap saya angel, ya Allah, jangan aku ya pusing matematika itu kan gitu. Ya. Akhirnya Bu, sekarang dia semangat ikut biro matematika, ikut minta diundangkan les matematika, sampai semalam itu di panti asuhan Muhammadiyah Daputa Jaya les matematika, dia ikut. Umi ngisi ya di sana, aku ikut, aku mau belajar matematika, tapi kemauan sendiri. Gitu Bu ya. Nah, Ibu enggak boleh putus asa, enggak boleh emosi, enggak boleh wah anakku kok gini, enggak. Harus diarahkan hobi, talent, passionnya apa, insya Allah dia sukses ya. Dimotivasi yang baik aja. Ngoten nggih? Sampun? Cekap, ada yang bertanya lagi?